Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyani, NIM 1914-284 dari Perbankan Syariah semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan yang terjadi di BMT Al-Hikmah Jepara. Nah, penyimpangan apa sih yang terjadi? Nah, penyimpangan terhadap penggunaan dana murabahah bil wakalah di BMT Al-Hikmah Jepara. Nah, panjangan dari BMT adalah Baitul Mal wa Tamwil. Nah, BMT Al-Hikmah merupakan BMT terbesar di Jepara yang sudah berdiri sejak tahun 1998 dan sekarang sudah memiliki 13 kantor cabang, yaitu di Bangsri, Melongo, Kuyangan, Lebak, Kalinyamatan, Sambung Oyot, Kelet, Ngabul, Sidik Gede, Welahan, Mayong, dan Lamun Sari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan murabahah itu sendiri? Nah, akad jual beli murabahah ini didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Nah, adapun karakteristiknya adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembeli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Nah, karena kebutuhan masyarakat yang kian banyak dan mendesak, muncullah praktek murabahah yang diiringi dengan akad wakalah yang biasa disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Nah, hukum normatifnya pun telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tentang murabahah. Dijelaskan pada poin kedua nomor 9 yang menyatakan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Nah, inti dari akad murabahah wakalah ini tidak jauh berbeda dengan murabahah murni atau tanpa disertai dengan wakalah atau perwakilan. Nah, sebagai contoh nih ya, di Jepara ini yang benar itu akad murabahah wakalah sebagai contohnya yaitu jual beli mobil yang kriterianya sudah ditentukan oleh nasabah dan telah menemukan barang yang dikehendaki, maka pihak penjual atau bank dapat secara langsung memberikan uang pada supplier atau penjual mobil dan kemudian dilaksanakan akad jual beli antara bank dan nasabah menggunakan akad murabahah. Setelah itu baru kemudian kepemilikan berpindah ke tangan nasabah. Skema inilah yang benar-benar sesuai dengan fatwa DSN. Jadi akad murabahah bil wakalah yang benar itu si nasabah memilih produk yang ia ingin beli, kemudian diwakilkan oleh pihak bank untuk menentukan akadnya kepada penjual. Lalu setelah sepakat bank dan penjual, pihak bank dan nasabah berakad dan barang pun dimiliki oleh nasabah itu. Nah, praktek akad murabahah yang banyak terjadi saat ini ternyata tidak lagi murni dan ada beberapa penyimpangan yang salah kaprah. Karena praktek akad murabahah bil wakalah yang dominan terjadi di masyarakat saat ini adalah sistem wakalah yang secara total dilimpahkan langsung kepada nasabah. Dalam artian nasabah memilih barang sendiri, membayar sendiri pada pemilik barang, dan hak kepemilikan langsung atas nama nasabah. Terlebih lagi pembelanjaan atas dana yang telah dikeluarkan bank kerap kali tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, karena dalam kontraknya sudah jelas akad murabahah telah jelas diterangkan harga pokoknya, keuntungannya, penjual dan harga jualnya. Kemudian nasabah menentukan untuk proses pembayarannya apakah akan dibayar secara tunai ataupun secara tangguh. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini muncul, yaitu faktor internal yaitu dari Bank BMT Al-Hikmah sendiri dan faktor eksternal yaitu dari luar yaitu dari nasabahnya. Nah, adapun faktor internalnya adalah itu keterbatasan SDM pengelolaan LKS, yaitu tidak adanya kafaah syariah tentang muamalah akad-akad syariah.
sehingga hal-hal yang sebenarnya menyimpang dianggap benar karena ketidaktahuan SDM yang bekerja di suatu lembaga keuangan syariah. Karena memang pada umumnya yang ada sekarang orang-orang yang bekerja di bank-bank syariah atau BMT adalah orang yang backgroundnya belum paham benar tentang ilmu ekonomi syariah. Yang kedua, yaitu pemenuhan target keuntungan. Hal ini berkaitan dengan penyimpangan penggunaan dana murabahah, karena akad murabahah yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan di BMT Al-Hikmah pada tahun 1997 sampai 2009. Murabahah menjadi akad yang sangat populer karena dianggap paling mudah, cepat, dan praktis dalam prakteknya. Karena intinya adalah harga jual, kemudian BMT Al-Hikmah dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang ditetapkan kepada nasabah. Nah, keuntungan dalam syariah tidak ada batasan. Jadi, jika para pihak telah sepakat walaupun dengan keuntungan yang sangat tinggi, maka suatu jual beli akan tetap sah. Dan yang ketiga, persaingan realitas bisnis. Nah, persaingan ini dilandasi dengan banyaknya bank-bank konvensional ataupun koperasi-koperasi konvensional yang bersaing di kompetensi syariah. Di waktu yang sama, BMT Al-Hikmah juga dituntut untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya agar dapat terus bertahan. Oleh karena itu, sedikit banyak BMT terlena dan lupa bahwa sebenarnya yang melandasi praktek berjalannya suatu lembaga syariah adalah syariah itu sendiri, sehingga yang dikejar hanyalah materi dan keuntungan semata. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu dari nasabah. 1. Kurang fahamnya masyarakat tentang pemberlakuan akad syariah yang murni. Pengaplikan prinsip syariah dalam suatu proses pembiayaan terkadang dirasa berat oleh masyarakat atau calon nasabah karena lebih ribet dan sulit. Maka agar tetap mendapatkan pembiayaan dari BMT, nasabah hanya mengikuti apa yang diminta oleh BMT tanpa tahu dasar syariatnya. Nah, karenanya nasabah tidak paham dengan prinsip syariah yang kemudian berpengaruh pada perilaku nasabah, maka dapat dengan sangat mudah nasabah menggunakan dana yang didapat dari BMT untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tercantum dalam kontrak. Yang kedua, yaitu masyarakat mencari jalan yang mudah. Dan yang ketiga, pengajuan masyarakat yang melampaui harga objek murabahah yang biasa digunakan untuk mengantisipasi kekurangan. Lalu, apa saja sih resiko yang timbul akibat penyimpangan yang terjadi ini? Nah, dalam praktek akad murabahah yang menyimpang seperti ini terjadi di BMT Al-Hikmah Jepara dengan pengaplikasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum, maka secara umum akan terjadi suatu ketidakpastian akibat ketidaksesuaian tersebut yang disebut dengan resiko. Nah, resiko dalam praktek ekonomi syariah pun bermacam-macam. Ada resiko yang dilihat dari besar kecil efeknya, bisa juga dilihat dari sifatnya dan objeknya. Dan untuk menanggulanginya, maka terdapat satu disiplin ilmu, yaitu manajemen resiko, yang digunakan sebagai panduan dalam mengatasi akibat-akibat penyimpangan. Nah, oleh karena itu, agar suatu resiko dapat ditentukan manajemen resikonya, maka Bank Indonesia telah menyusun jenis-jenis resiko yang paling umum dialami oleh suatu lembaga keuangan syariah. Di antaranya yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko modal. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan penyimpangan ini? Yaitu sebagai solusi dalam masalah penyimpangan penggunaan dana murabahah bil wakalah dapat dilakukan salah satu dari opsi penyelesaian dengan para produk agreement refund. Yang kedua refund, return of good, dan the law. Dan terdapat peranan pengawasan bank terhadap kasus ini dilakukan oleh DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Nah, melihat sejarah praktek murabahah yang telah lama dilakukan di BMT Al-Hikmah adalah sejatinya merupakan praktek
murabahah bil wakalah yang salah, hingga tim DPS setempat menyadari kesalahan tersebut dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Menghentikan sementara pelayanan produk murabahah. 2. Mengkonversi layanan menuju produk rahan. 3. Mengkonversi layanan menuju produk hiwalah bil al-ujroh. 4. Membuat pelatihan tentang muamalah bagi para karyawan. 5. Membuat kajian-kajian Islam. 6. Mengadakan cek kompetensi berkala bagi para karyawan. Dan yang ketujuh, syiar pada masyarakat tentang akad syariah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.